ngucapin selamat ulang tahun, sehat, panjang umur, jadi anak hebat, anak soleh ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah menutup buku seteru. Sama-sama legowo untuk berdamai dengan masa lalu, menatap ke depan demi kebaikan kedua buah hatinya Keanu dan Kenzo. Teranyar Paula dapat merayakan ulang tahun putra sulungnya itu di sekolah. Meskipun tanpa Baim, perayaan sederhana penuh makna itu cukup melegakan kepahitan di hati Paula selama ini. Senyuman manis kembali mengembang di wajah ayu bule Jawa itu. Tawa dan tingkah lucu Keanu benar-benar mengobati duka lara Paula karena terpisahkan jarak dan waktu dengan Keanu Kenzo. Tak hanya merayakan ultah saja, sama seperti ibu-ibu yang lainnya, Paula pun sudah leluasa, bahkan mulai aktif menemani momen-momen penting keterlibatan wali murid dengan anak-anak di sekolah. Happy birthday to you. Ikhtiar yang sama pun juga ditorehkan Baim. Sebelumnya Baim juga mengajak kedua putranya itu untuk berlibur, sekaligus mampir ke lokasi syuting untuk berikan kejutan ulang tahun Keanu. Iya, banyak pelajarannya, banyak hikmahnya, banyak juga yang harus dibenahin. Iya, masih belajar terus saja. Memang tidak ada perpisahan yang tidak menimbulkan luka. Tak penting siapa yang benar dan siapa yang salah. Keduanya sama-sama terluka. Ya, drama perceraian Baim dan Paula menghadirkan kisah terus sengit tanpa ampun. Namun perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, baik Baim maupun Paula saling membabat luka hatinya. Hubungan keduanya pun kian membaik, apalagi demi kebahagiaan putranya yang masih sangat butuh perhatian. Seru, alhamdulillah bisa punya waktu sama anak-anak saat itu sejenak. Saya cuma membuktikan aja kalau memang tidak perlu kita itu klarifikasi terus ya, adanya berita ya tergantung kalian mau gimana. Tapi persepsi orang udah kemana-mana dengan saya diemin aja. Udah nggak ke situ kok. Alhamdulillah ya, menyenangkan dapat proses yang menurut orang itu mungkin musibah atau nggak apa. Saya lebih ke berkah ya. Kalau nggak mungkin beginilah saya. Karena kita sudah tidak mikirin ya apa kata orang. Saya lebih mikirin apa yang saya kerjain, positif. Walaupun belum sepenuhnya Keanu Kenzo bahagia, apalagi melihat kondisi fisik yang sangat kurus. Jauh berbeda ketika Baim dan Paula masih bersatu. Ini pun menjadi bukti nyata. Jika perpisahan, anaklah yang menjadi korban. Di tengah ikhtiar mengembalikan senyum anak-anak, Baim kini dikabarkan tengah dekat dengan partner bisnisnya, Lilisan Wijaya. Berawal dari bisnis bersama, keduanya jadi kerap bertemu. Apalagi Lili mengaku, jika kehadiran Baim membawa dampak besar bagi bisnis yang keduanya kelola bersama. Benarkah Baim sudah mulai membuka hati? Lantas bagaimana dengan Paula? Itu gue masih deg-degan, masih berdebar-debar. Aku bisa nggak ya terakhirnya gitu? Iya, itu juga satu. Karena ketika setelah dia nge-push, bener-bener gila kita tuh handle omset tuh sampai harus nambah produk, sampai staff itu everyday kita interview 30 staff. Jadi kita tuh bener-bener sampai nambah alat. Sampai kita tuh Aku lihat kamu pergi cari alat. Iya, cari alat. Waduh, itu gila banget sih, sampai staff juga excited. Nggak apa-apa, karena kita juga nantinya kan perlu istri juga. Kalau emang dijodohin ya nggak apa-apa ya. Lo bisa-bisa orang aja, saya mah masih sendiri aja. Jalanin aja. Pokoknya apapun yang terjadi, seorang ibu akan tetap menjadi seorang ibu. Aku selalu support sahabat aku, Paula. Mudah-mudahan diberikan keikhlasan yang luas, diberikan rezeki yang makin banyak, diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Mas selalu ada, tapi
Tak hanya main padel, RK juga sempat-sempatnya bercengkrama dan bahkan memberikan kata-kata motivasi termasyhur nih untuk komunitas telolet. Ya, kreativitas adalah anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Untuk kreativitas tidak ada batas, jadi pada seniman telolet, pro kontra mah selalu ada, tapi berkaryalah dengan cara-cara yang baik dan diapresiasi oleh masyarakat. Mudah-mudahan kreativitasnya membawa manfaat. Amin. Jika diperhatikan dengan seksama, RK terlihat begitu santai dan lepas tanpa beban hidup. Tak tampak gurat kesedihan di wajah RK. Padahal ia sebentar lagi akan selamanya kehilangan Atalia Praratya, perempuan yang selama 29 tahun menjadi istrinya. Apakah RK memang sudah move on dari Atalia dan menjadi bujangan lagi adalah tujuan hidupnya? Saya punya 4 prinsip dalam Islam, agama saya. Hidup itu ibadah. Karena ada manusia yang hidup itu nggak ada tujuan. Kekuasaan itu hanya sementara. Ya saya nggak boleh main-main dong. Saya ingin diingat sebagai pemimpin yang banyak karya, banyak cerita, banyak motivasi. Manusia terbaik itu yang bermanfaat. RK memang komunikator digital publik terbaik yang pandai membranding diri. Di depan layar, RK piawai merangkai kata motivasi yang menginspirasi. Di balik layar, banyak kasus yang menghadang, mulai dari isu skandal cinta dengan sederet wanita cantik, Lisa Mariana, Safa Marwa, dan Aura Kasih. Sampai RK terjerat kasus dugaan korupsi Bank BCB senilai 222 miliar. RK sudah mulai move on dan sibuk main padel. Atalia juga terlihat sudah mulai melupakan RK sebagai mantan suami. Sibuk bekerja menjadi healing terbaik ala Atalia. Bu Cita gimana sih kok kayak bisa move on cepet banget? Siapa bilang gitu, itu kan yang kelihatan aja dari penampilan. Cuma saya memang begini, saya menyibukkan diri gitu. Karena dengan sibuk, saya bisa memanage perasaan gitu ya. Jadi kan kita sibuk nih, jadi cuma malam aja, kalau malam masih nangis. Sampai sekarang, Bu? Ya kadang-kadang masih ada pepatah mengatakan, bad day pasti berlalu gitu ya. Setelah hujan ada pelangi, ya itu benar adanya gitu. Ketika ada ujian, sabar. Akan ada kebaikan setelahnya.